wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Wulan Febriana selaku guru model untuk pelaksanaan listen study, dan di sebelah kanan saya ada observer 1, Ibu Dikita Astrianti, SSI, dan di sebelah kiri saya ada Anis Putri Fasriah selaku observer 2 dan Gita Tami Matu Saada selaku observer 3. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang akan digunakan untuk listen study. Jadi pada modul ajar saya menggunakan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning. Untuk materinya yaitu transformasi geometri pada subbab dilatasi dengan jumlah murid 34 siswa dan total alokasi waktu 3 JP 3 kali 45 menit. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan sifat-sifat dilatasi pada bidang kartesius dan bahasa sendiri. Melalui LKPD, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan titik, garis, dan bangun datar hasil dilatasi pada bidang kartesius dan akurat. Dan yang terakhir, melalui LKPD, peserta didik dapat menggambar bayangan hasil dilatasi pada bidang kartesius dengan tepat. Terima kasih waktunya Mbak Vika. Jadi ini modul ajar yang akan dipakai adalah tentang dilatasi ya. Kalau saya lihat secara keseluruhan sudah lengkap. Cuman ada beberapa yang menurut saya masih perlu ditambahkan kayak gitu. Ini kan 3 jam pelajaran ya. Berarti 3 kali 45 sehingga total keseluruhan 145. Tadi juga sudah saya cek, ternyata sudah dialokasikan ada kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Gitu. Terus kemudian ini termasuk kurikulum Merdeka dan saya lihat kayaknya sudah menggunakan diferensiasi pada proses pembelajaran. Cuman yang ingin saya tambahkan itu adalah di sini memang kalau pembelajaran mendalam itu kan lebih kepada joyful. Saya sudah melihat pada ininya sudah dibuat games. Nah, dalam waktu 3 jam pembelajaran dengan kegiatan di LKPD itu ada 6 kegiatan, itu dipertimbangkan apakah nanti waktunya cukup atau masih sisa kayak gitu. Nah, kalau seandainya nanti ke depannya masih sisa, itu sepertinya saya belum pernah melihat selama proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini ada ice breaking kayak gitu. Jadi semuanya kita mulai ya pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi setelah kemarin kita garing ya. Enakan garing apa? Garing. Oh, mosok. Nah, jadi waktu garing kemarin kita sudah belajar apa? Banyak hal. Oh, banyak hal itu apa aja? Yang mantan juga ya? Bisa mengerjakan matematika sampai tiduran. Maksudnya yang sudah dipelajari kemarin itu materinya apa? Rotasi kemarin itu apa? Perputaran. Kalau perputaran itu berarti punya arah enggak? Arahnya? Nah, searah dan terus punya titik pusat ya B sama D kan, titik pusatnya apa? A, B terus apa lagi? 0,0. Nah, sekarang kita melanjutkan materi, yaitu materinya adalah dilatasi. Siapa? Mereka sudah pernah dengar dilatasi atau belum? Belum. Nah, jadi kita belajar dari ini ya, dilatasi. Oke, coba diperhatikan. Coba ini. Yang pertama, ini ada berapa gambaran itu? Gambar yang pertama itu apa? Peta. Nah, dilatasi itu memperbesar dan memperkecil. Kalau peta ini diperbesar apa diperkecil? Diperkecil kan? Ini petanya kan bumi ini ya, ini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, itu kan sebenarnya besar banget, tapi karena gambar di peta kecil. Terus yang kedua ini gambar apa? Rumah ini rumah asli apa miniatur? Miniatur, kalau miniatur itu diperkecil apa diperbesar? Kecil rumah yang awalnya besar itu bisa dibuat miniatur, jadi diperkecil. Nah, kalau yang ini apa ini? Mikroskop. Kalau mikroskop itu diperkecil apa diperbesar? Besar. Biasanya ada praktikum apa biologi, kimia juga kita pakai mikroskop. Itu kan jadi besar. Nah, ini jadi bisa disimpulkan apa? Kalau dilatasi itu adalah beberapa ukuran diapakan? Dia diperkecil. Sekarang mari kita melihat video. Nah, sekarang juga nanti kalian itu akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Nah, tujuan mengerjakan LKPD itu apa? Yang pertama, kalian bisa mengetahui sifat-sifat dari dilatasi. Terus nanti kalian bisa menentukan titik pusat dilatasi, menentukan bayangan dilatasi, dan kalian bisa menggambar hasil bayangan dari dilatasi itu tadi. Oke. Nah, kalian kerja di sini. Ayo dibaca dilatasi itu apa? Nah, berarti di sini ada titik pusat, terus diperbesar dan diperkecil. Terus unsur-unsurnya titik pusat itu apa? Titik tempat yang digunakan sebagai alat untuk menentukan berat
Apakah untuk pesawat berubah menjadi satu? Apakah untuk pesawat berubah menjadi komponen sebuah miniatur? Tidak berubah. Untuk pesawat sama yang berbeda. Sifat-sifat dari data itu apa aja? Membesar atau mengecil, terus tidak berubah, untuk dan ukurannya berubah. Ini kita lanjutkan. KJ sama dengan TX plus B didilatasikan C sama dengan betul. Oke, semuanya diperhatikan cepat dulu ya. Sekarang kita lihat tadi ada gambar 2 segitiga. Titiknya yang pertama A itu titik koordinatnya 1,3. Bayangannya berapa? 3,9. Nah, kita mau mencari K. K tadi apa? Faktor skala. Gimana cara X absen dibagi dengan X? X absennya berapa? 3 dibagi dengan hasilnya 3. Terus yang D ini D absen dibagi Y. Y-nya berapa ya absennya? Dibagi Y-nya hasilnya 3. Berarti faktor skalanya ini berapa? 3 semua. Berarti bisa disimpulkan kalau faktor skalanya itu adalah 3. Berarti polanya diperoleh nih X absen sama dengan nih K faktor skala tadi dikali 1 apa? 3. Yang awal hasilnya 3. Ini K hasilnya 3. Terus skalanya 3 dikalikan dengan titik awal yang Y tadi berapa? 3. Hasilnya 3. Jadi gambar yang atas tadi titik pusatnya di mana? A, B. Terus kita translasikan titik pusatnya ke 0,0. Berarti A-nya harus dikurangi. A-nya dikurangi A biar menjadi 0. Terus B-nya dikurangi B biar menjadi 0. Jadi kalau A-nya dikurangi A berarti A-nya dikurangi A. Terus A1 ini X ini A. Terus kalau B-nya dikurangi B berarti Y-nya juga dikurangi B. Oke, jadi besok setelah kita presentasi kegiatan 4 dan 5. Terus habis itu besok kita latihan soal dan minggu depan kita ulangan harian. Hari Rabu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar ini, jangan bukan tangan, jalan yang langkah ke sana. Dua, mulai. Dua, cari. Terima kasih ya, jangan lupa belajar. Besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Dikita Astrianti SSIGR, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya, Devi Hartiwi, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi terkait SI atau refleksi dalam rangkaian lesson study. Di sebelah kanan saya ada rekan saya, Fadilah, selaku notulensi pada diskusi terkait SI atau refleksi dalam rangkaian lesson study kali ini. Pada kegiatan SI kali ini, yang menjadi guru model adalah Vika Wulan Febriana, dan dihadiri beberapa observer yang akan menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk observer pertama yaitu Ibu Dikita Astrianti SSIGR selaku guru pamong magang matematika. Kemudian observer kedua ada Anis Putri Fazriyah, dan observer ketiga ada Gita Tamimatus Saadah. Baik, langsung saja kepada guru model Vika Wulan Febriana, saya persilakan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari saya untuk refleksi saat pelaksanaan lesson study, yaitu waktu pembelajaran saya kurang peka terhadap kondisi kelas. Misalnya saya mengetahui bahwa ada satu siswa yang tidak mendapatkan bangku itu sudah di tengah pembelajaran, dan saat kelompok itu akan berkumpul setelah dibentuk kelompok, nah itu saya kurang kondusif kelasnya dan saya kurang dalam mengarahkan. Terus yang ketiga, alokasi waktunya itu kurang baik karena masih ada 2 kegiatan di LKPD yang belum dipresentasikan. Selanjutnya kepada observer pertama, Ibu Dikita Astrianti SSIGR, saya persilahkan untuk menyampaikan hasil observasinya. Ya, terima kasih atas waktunya.
langsung saja saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terhadap Mbak Vika ya, materinya kaitannya dengan dilatasi. Tuh, saya rasa di 11.7 itu kita sama-sama tahu tingkat aktif dari peserta didiknya. Cuman di sini saya rasa guru atau guru pengajar itu sudah melakukan dengan baik, artinya tidak jauh dengan modul ajar yang kita sepakati pada waktu ketika plan gitu. Cuman sebenarnya ada beberapa hal yang miss gitu. Missnya adalah satu tadi sudah disampaikan karena ada kurang 2 presentasi saja ya. Maksudnya dari segi aktivitas sudah dilakukan tapi tinggal presentasinya saja yang belum. Nah itu sebenarnya hanya tinggal sedikit banget kayak gitu. Karena menurut saya persiapannya juga sudah matang, dilihat dari segi modul ajarnya itu sudah rapi dan sampai kepada program remedial dan pengayaan kayak gitu. Cuman sayang sekali tinggal 2 kelompok karena memang kondisi kelas 11 itu kan menurut saya diskusinya hidup gitu, kelasnya hidup sehingga sekali satu kelompok presentasi itu respon dari kelompok lain itu bagus. Sehingga mungkin itu yang menjadi catatan. Jadi perlu ditata kembali, dipersiapkan kembali gimana caranya memberikan pemuatan yang lebih efektif tapi juga tidak memolor di waktu. Terima kasih Ibu atas penyampaian hasil observasinya. Selanjutnya kepada observer kedua, Anis Putri Ivasia, saya persilakan untuk menyampaikan hasil observasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kegiatan praktik pembelajarannya saya rasa sudah baik, namun ada beberapa catatan yang hampir sama dan sudah disampaikan. Namun ada satu mungkin guru itu kurang memberikan teguran kepada siswa, termasuk siswa yang bernomor 16 karena dia bermain game. Itu pun bermain game, kemudian diakhiri dan tetap bermain game lagi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada observer ketiga, Gita Tamimatus, saya persilahkan. Saya sangat menerapkan 1 dan 2. Pada proses pembelajarannya, menurut saya sudah bagus sesuai dengan modul ajar dan kaidah mengajarnya. Nah, untuk siswanya pada nomor 13 dan 19 itu mungkin karena bertempat di kelompok yang pojok, di area pojok kelas, itu mereka sepanjang diskusi lebih banyak mengobrol tentang topik lain daripada mendiskusikan RKPD-nya. Jadi mungkin menurut saya untuk kelompok-kelompok yang berlokasi di jauh dari jangkauan guru pada saat di tempatnya itu mungkin bisa lebih diperhatikan untuk yang kelompok yang berada di sudut-sudut. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil observasinya. Saya berikan kesempatan kepada guru modal untuk menanggapi hasil refleksi dari observernya. Baik, terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Sebenarnya dari saya tidak banyak tanggapan, tapi dari kritik dan saran yang telah diberikan oleh observer, saya mendapat pelajaran bahwa untuk menjadi guru kita juga harus memperhatikan siswa-siswa bukan hanya secara keseluruhan, tapi mungkin untuk siswa yang lebih aktif atau yang kurang aktif itu juga harus lebih diperhatikan dengan perhatian khusus. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, berdasarkan hasil refleksi dari guru model serta seluruh observer dapat disimpulkan bahwa waktu pembelajaran guru kurang peka terhadap kondisi kelas, alokasi waktunya kurang baik. Di 11.7 sama-sama tahu bahwa tingkat keaktifan peserta didik keseluruhan sudah baik dan tidak jauh dari plan. Persiapan sudah matang sampai remedial dan pengayaan. Di 11.7 diskusinya bagus, responnya juga bagus sehingga perlu disampaikan kembali sehingga tidak molor di waktunya. Dan ada 3 anak yaitu Kevin, Iqbal, Andika. Itu Kevin dan Iqbal main HP padahal saat itu guru sudah menguasai kelas. Selanjutnya ada Andika sempat mengangkat telepon tanpa sepengetahuan guru model. Selanjutnya tidak hanya pembelajaran matematika tetapi juga etika dan sopan santun. Guru kurang memberi teguran, ada yang bermain game. Dan siswa nomor 13 dan 19 mungkin karena di kelompoknya pojok sepanjang diskusi sibuk sendiri dan mungkin guru dapat lebih memperhatikan siswa yang ada di bagian pojok-pojok. Saya Devi Hartiwi selaku moderator, apabila ada salah dalam penyampaian atau tuturan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk kegiatan SI atau refleksi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.